Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke bre, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Silent Code yang rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang hacker terkenal di dunia yang dapat membobol jaringan apapun pada sebuah forum online, tepatnya dunia virtual yang bernama BBS. Ada beberapa operator yang sangat berperan dalam forum tersebut. Namun ada beberapa hacker yang dapat menembus dan masuk ke ruang yang sangat dilindungi. Hingga kemudian warga yang ada di dunia virtual itu menjadi kacau balau. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang wanita yang tengah diinterogasi oleh agen kepolisian yang bernama Lee Feng-shin atas keterlibatannya dalam kasus perubahan data sensitif. Wanita yang bernama Sunny itu juga sempat dihadapkan dengan seorang pria terduga lainnya bernama Yen Cheng-yu, atau yang biasa dikenal sebagai King. Pria itu merupakan sosok hacker terkenal yang sangat ahli dalam meretas teknologi apapun. Sunny juga menolak untuk mengakui bahwa ia kenal dengan pria tersebut. Bahkan wanita itu juga sempat menegaskan bahwa ia hanya sekedar keluar dari pekerjaannya untuk dokumen pribadinya sendiri dan bukanlah untuk sebuah berita. Kemudian Sunny pun menanyakan tentang BBS pada Kapten Lee. Dalam keterangannya, Sunny menyebut bahwa Bulletin Board System atau yang disingkat dengan BBS itu merupakan sebuah forum yang sangat populer dan banyak digunakan oleh semua pengguna internet saat ini. BBS sendiri awalnya dibuat hanya untuk mahasiswa saja. Namun pada perkembangannya, kemudian forum tersebut menjadi semakin besar, dengan banyak pengguna di dalamnya yang biasa menyebut dirinya sebagai villagers. Tampilan visual dengan avatar dan kehidupan yang bisa disesuaikan dengan karakter penggunanya itu sendiri, serta dunia dengan skala besar seperti kehidupan sungguhan. Namun nampaknya kehidupan yang dijalani di dalam dunia virtual itu tidaklah terlalu bagus bagi beberapa orang, dikarenakan dalam dunia virtual itu adanya tindakan bullying. Jika berkaca pada masa sekarang ini, mungkin BBS lebih mirip seperti konsep Metaverse yang digadang-gadang bisa menjadi second world bagi kehidupan manusia. Kisah pun dimulai. Semua berawal dari perintah bos salah satu media tempat Sunny bekerja. Saat itu, si bos nampak sedang kecewa dengan performa buruk para pekerjanya, yang tidak bisa mencari berita bagus untuk koran terbitannya. Sama halnya dengan Sunny, yang juga nampak dibuat kesal karena berita yang ia serahkan itu dinilai sama sekali tidak bermutu. Bahkan si bos langsung menghancurkannya dan menyarankan pada wanita itu agar segera mencari berita mengenai BBS dan menyerahkan hasilnya besok. Dengan cepat, Sunny langsung mendaftarkan dirinya dalam forum tersebut di dalam dunia BBS. Sunny membuat avatarnya dengan begitu mirip sesuai karakternya. Namun sialnya, ia malah mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang wartawan yang bertujuan untuk meliput berita di sana. Ditambah lagi, ternyata villagers yang ditemuinya merupakan seorang pembuli, yang lantas membawanya pada berbagai masalah. Villagers yang ditemuinya itu malah mengajaknya ke headboard, sebuah tempat di mana banyak villagers melampiaskan amarahnya, entah dari kehidupan aslinya maupun kekecewaan atas bullying yang didapat dalam dunia BBS. Di tempat itu Sunny mendapatkan bullying dari villagers lainnya. Namun tak lama kemudian muncul Woodman yang langsung memusnahkan semua pembuli tadi. Tak terkecuali dengan Sunny yang turut dihancurkan juga akunnya.
dan akun tersebut tidak lagi bisa diakses olehnya. Beralih ke karakter lainnya, terlihat seorang gadis bernama Li Changxiang yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia juga nampak sedang menikmati obrolan serunya bersama dengan villagers lainnya yang bernama Bi Wangshui, sebagai pemilik ID dari Justice Girl. Dalam dunia BBS, Justice Girl merupakan Master the Beauty Board dan tampaknya ia memiliki kuasa yang lebih di antara lainnya. Bahkan ia sempat dengan mudahnya melakukan banned terhadap villager lainnya, yang secara kebetulan sedang menikmati konten dewasa yang berada tak jauh darinya. Obrolan kedua wanita itu pun terhenti, karena sekarang sosok Sui harus segera masuk ke dalam kelasnya. Sementara itu, di rumah sakit juga terlihat seorang pria yang sedang memperbaiki salah satu komputer di sana. Pria yang berprofesi sebagai insinyur sistem maintenance itu nampak begitu piawai dalam mengoperasikan hal tersebut. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk bisa memulihkan perangkat itu, yang sontak membuat pekerja wanita lainnya terkagum-kagum pada pria tersebut. Sedangkan Xiang yang melihat skill dari pria itu, kemudian meminta tolong padanya, karena merasa bahwa laptopnya sudah mulai lemot belakangan ini. Namun, pria yang bernama Huang Quanchun itu malah terkejut karena mendapati foto seorang pria di laptop Xiang yang merupakan sosok King, yang diakuinya sangat ia kagumi. Huang juga sempat menanyakan tentang pria itu, namun Xiang menolak untuk mengatakan apapun. Bahkan ia sempat nampak sangat kesal dan mengaku bahwa dirinya telah putus dengan King. Xiang sempat membayangkan bagaimana pertemuan dengan King terjadi untuk pertama kalinya, saat pria itu membantunya mendapatkan kelas setelah sempat kesulitan untuk bisa memilih kelas tersebut. Namun sayangnya hubungan di antara keduanya harus berakhir tak lama setelah mereka menjalani perkuliahan. Di tempat lain, King juga nampak sedang memaksa masuk ke dalam BBS dengan merusak sistem keamanan di sana. Hacker pria itu divisualkan sebagai villagers dengan mengenakan tuxedo dan topi koboi serba hitam. Namun kedatangannya ke BBS nampaknya telah diketahui oleh Woodman, hingga kemudian terjadilah pertempuran antara keduanya. Pertarungan itu tak berlangsung lama, karena Woodman memberikan portal khusus agar King tidak bisa melangkah lebih jauh dari sana. Sementara itu, ia sendiri kini mendapat panggilan untuk bertemu dengan para moderator di BBS. Dalam pertemuan itu, para moderator sempat membahas tentang aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh salah satu villagers yang menggunakan ID Queen. Parahnya lagi, sosok yang divisualkan bak seorang ratu di BBS itu malah mengatakan di hadapan banyak villager lainnya bahwa para moderator dan admin di BBS telah arogan dan bertindak semaunya sendiri. Queen bahkan sempat menayangkan sebuah video yang memperlihatkan Boardmaster dengan ID Justice Girl bersama beberapa admin dan Broodmaster lainnya yang berkeinginan untuk menghapus semua postingan yang tidak mereka suka serta membasmi para villagers yang tidak sejalan dengannya. Sialnya, Sui sebagai Justice Girl juga sempat memperkenalkan Xiang, yang merupakan Boardmaster di Dreamboard, yang sontak memancing kebencian sekaligus amarah dari para villagers lainnya. Di rumah sakit, Xiang yang sudah mulai pulih dari sakitnya malah kini dibuat kembali down secara mental, karena ia merasa King lah yang menjadi penyebar video yang diungkapkan oleh Queen kemarin. Sementara King sendiri malah menyangkal jika sosok di balik ID Queen adalah Xiang, yang merupakan mantannya sendiri. Karena alasan itu juga, pria itu kemudian membuat postingan yang menjelek-jelekan si Boardmaster Dreamboard, dan membuat Xiang semakin diburu oleh para villagers lainnya. Situasinya malah semakin buruk. Xiang yang baru saja bersedih karena telah putus dari King dan merasa dihianati oleh mantan pacarnya sendiri, sekarang malah mendapat serangan dari para villagers yang sudah meradang atas kelakuannya dalam video tersebut. Xiang pun mulai mendapat teror, baik dari telepon langsung ke HP-nya maupun chatting di dunia BBS.
Saking kesalnya, wanita itu pun bahkan sampai membanting laptopnya sendiri. Kekacauan yang terjadi di BBS akhirnya membuat beberapa tokoh penting di sana mengadakan pertemuan, termasuk dengan Justice Guard, Woodman, dan King sendiri. Dari pertemuan itulah akhirnya terungkap sosok dibalik semua kekacauan yang kini terjadi di BBS. Semua berawal dari IP address yang berasal dari Foursquare. Nampaknya kekalahannya saat itu telah membuat Huang menaruh dendam begitu besar padanya dan menciptakan sosok Queen yang mengungkapkan video kontroversial kemarin dengan berdalih itu didapatnya dari King. Kembali ke Hui, ia yang telah selesai dengan forumnya di BBS pun kemudian beranjak pulang dari kampusnya. Namun sayangnya ia malah dihadang oleh mahasiswa lainnya yang juga menuntut keadilan atas perilaku selama ini di BBS. Mereka semua yang merupakan para villagers itu sempat memojokkan wanita itu hingga kemudian ia pun mengundurkan diri dari BBS dan menonaktifkan ID Justice Girl untuk selamanya. Sementara itu kekacauan tidak hanya dialami oleh Hui saja di kehidupan aslinya, karena saat ini hal yang sama juga tengah terjadi di gerbang para master. Di sana banyak villagers dari seluruh dunia yang berdatangan dengan tujuan untuk menghancurkan sistem kepemimpinan yang ada di BBS saat ini. Woodman yang menjaganya sendirian sempat kewalahan menghadapi banyaknya jumlah villagers yang membuat kerusuhan. Namun, kondisi berbalik dengan sangat cepat setelah Woodman menggunakan chip yang sempat diberikan King padanya. Dengan chip itulah, Woodman bisa berubah menjadi lebih hebat dan berhasil menyingkirkan semua villagers yang ada di sana. Di waktu yang sama, Cheng Yu kembali ke BBS dengan menggunakan ID King. Dan kini, ia harus menghadapi ID Mimik yang sebelumnya selalu mengenakan topeng Queen dalam tiap kekacauan yang dibuatnya. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa aksi Huang dilakukannya dengan menanamkan virus Trojan di laptop Xiang, lalu mengunggah video yang ia temukan di sana dan memperlihatkannya ke villagers lain, hingga kemudian menyulut amarah dari para villagers di BBS maupun di dunia nyata. King yang pada dasarnya merupakan hacker yang cerdik dan selalu memiliki banyak ide, secara tak terduga telah meretas kamera di salah satu laptop yang berada tak jauh dari Huang dan menyiarkannya secara langsung, yang sontak membuat kegaduhan lagi di antara para villagers. Mereka yang awalnya menyangka jika selama ini kekacauan yang terjadi merupakan ulah dari para admin dan Bootmaster mulai tercerahkan dan mengetahui bahwa sumber mendidih BBS merupakan ulah Mimik atau Huang. Sebagai pemilik dari akun tersebut, King yang awalnya sudah sangat pasrah dan telah berada di ujung kekalahannya, tiba-tiba bisa menyerang balik menggunakan streaming video Huang. Dan alhasil rivalnya itu pun mengamuk bahkan sampai membanting laptopnya sendiri. Sementara itu di atap rumah sakit, Xiang yang sudah bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana, tiba-tiba kedatangan Hui bersama dengan Zansang, yang selama ini menjadi Woodman di BBS. Xiang yang merasa sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi, sempat akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan rayuan dari Hui pun nampaknya tidak menggoyahkan tekadnya itu. Hingga kemudian keajaiban pun datang. Ketika semua villagers yang telah menyadari kesalahannya akhirnya bersatu dan membentuk Purple Head menggunakan HP masing-masing yang bisa dilihat dengan jelas dari atap gedung rumah sakit. Tidak hanya itu, King yang telah menyelesaikan urusannya dengan Mimik kini menampilkan ucapan semangat pada Xiang melalui sebuah papan iklan di kota tersebut. Alhasil Xiang pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut dan kembali melanjutkan sisa hidupnya bersama Cheng Yu yang telah kembali menjadi pacarnya.
Di tempat lain, Huang yang sempat kabur dari tempatnya malah kini dihadang oleh para villagers lainnya yang siap untuk mengeksekusi perusuh itu. Kembali ke scene awal, Sunny yang sempat akan didakwa atas kasusnya bersama dengan Cheng Yu akhirnya mendapatkan surat dari Kapten Lee yang memutuskan bahwa mereka bukanlah pelaku atas kasus kali ini. Menyusul telah ditangkapnya Huang sebagai dalang atas semua kekacauan yang sempat menghebohkan di sana, tepatnya di dunia virtual. Di akhir film, terlihat Cheng Yu yang sedang membaca pesan yang sempat dikirimkan Xiang pada Hui tempo lalu. Ia nampaknya sedih ketika mengetahui semua yang dialami oleh pacarnya selama ini. Tak lama setelah itu, Xiang yang terbangun langsung dipeluk oleh Cheng Yu. Dan keduanya kini terlihat begitu mesra meski kondisi wanita itu masih terbaring di ranjangnya. Dan film pun wassalam. Oke Bre, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.